Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Tiara yang berjaga di klinik pada hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Nyoman. Baik Bapak Nyoman, usianya berapa tahun? 24. 24 tahun Bapak ya, baik. Untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Bapak? Sebagai kuli bangunan. Sebagai kuli bangunan. Untuk alamat tinggalnya di mana? Di Jalan Kecubung. Baik Bapak, di sini saya akan bertanya beberapa hal terkait keluhan yang nantinya akan Bapak sampaikan kepada saya. Namun Bapak tidak perlu khawatir, Bapak dapat menyampaikan segala informasinya kepada saya tanpa ragu Bapak ya, karena segala informasi akan terjaga kerahasiaan Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, di sini untuk keluhannya sendiri ada apa Bapak ya? Ada benjolan di lipatan paha. Ada benjolan di lipatan paha Bapak ya. Baik, untuk benjolannya ini apakah di salah satu sisi saja atau di kedua sisi, di kanan dan kiri? Di kanan saja. Di kanan saja Bapak ya. Untuk benjolannya ini apakah hilang timbul atau terus menerus Pak? Hilang timbul. Hilang timbul. Baik, pada kondisi seperti apa benjolannya ini akan timbul? Pada saat mengedan, batuk, dan mengangkat benda berat. Baik Bapak, benjolannya akan timbul pada saat batuk, mengedan, dan mengangkat benda berat Bapak ya. Lalu benjolannya ini akan hilang pada saat kapan Bapak? Dia hilang sendirinya. Hilang sendirinya. Baik Bapak, di sini untuk karakteristik dari benjolannya sendiri seperti apa Bapak? Mungkin untuk dari bentuknya seperti itu bagaimana? Bulat dan menajam di bagian atas. Oh baik Bapak. Lalu di sini apakah Bapak memiliki riwayat seperti demam maupun mual muntah mungkin? Tidak. Tidak ada Bapak ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen berupa pemeriksaan hernia untuk mengetahui apakah Bapak mengalami suatu kondisi hernia atau tidak Bapak ya. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Bersedia. Baik. Bapak bisa bersiap ke bed sembari saya mencuci tangan dan menggunakan handscoon Bapak ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke pemeriksaannya. Yang untuk pemeriksaan hernia ini yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan melihat kondisi dari regio immunalis Bapak ya Bapak ya. Dan juga nanti saya akan minta Bapak untuk batuk. Baik, saya mulai pemeriksaannya Bapak ya. Baik, Bapak bisa batuk. Baik, di sini saya melihat pada pemeriksaan inspeksi saya melihat adanya suatu kondisi asimetris pada lipatan paha Bapak. Dan juga saya melihat adanya suatu penonjolan abnormal yang muncul pada regio inguinal Bapak. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kembali apakah ini merupakan suatu hernia atau tidak. Yang terdiri dari 3 pemeriksaan, itu ada finger test, lalu yang kedua itu ada Zeeman test, dan yang terakhir ada thumb test. Yang pertama saya akan melakukan finger test terlebih dahulu, di mana saya akan menggunakan jari tunjuk saya untuk memasukkan isi hernia melalui anulus externus, dan nanti saya akan minta Bapak untuk batuk ya Pak ya. Baik, saya mau pemeriksaannya. Baik, Bapak bisa batuk Pak. Baik, di sini saya merasakan adanya tonjolan pada ujung jari saya yang bisa menjadi penanda suatu kondisi hernia inguinalis lateralis. Lalu sekarang saya akan lanjutkan ke pemeriksaan Zeeman test, di mana saya akan menggunakan 3 jari saya, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Dimana jari telunjuk akan saya letakkan pada anulus inguinalis internus, jari tengah akan saya letakkan pada anulus inguinalis externus, dan jari manis akan saya letakkan pada fossa ovalis. Baik, saya akan letakkan jari saya. Baik Pak, bisa batuk. Baik, di sini saya merasakan adanya suatu tonjolan pada jari tunjuk saya yang menandakan suatu kondisi hernia inguinalis lateralis. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan thumb test, di mana saya akan menggunakan tangan kiri saya dan saya akan meletakkan ibu jari saya pada anulus externus. Baik Pak, bisa batuk. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya tonjolan yang keluar di ibu jari saya yang menandakan suatu kondisi hernia inguinalis lateralis.
Baik, sekian pemeriksaan yang bisa saya lakukan. Saya akan cuci tangan, Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan sebelum saya menginterpretasikan hasilnya. Baik Bapak Nyoman, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, pada pemeriksaan inspeksi saya melihat adanya suatu kondisi asimetris pada lipatan paha Bapak, terutama lipatan paha bagian kanan. Lalu saya juga melihat adanya suatu penonjolan abnormal pada regio inguinalis Bapak, begitu Bapak ya. Lalu juga pada pemeriksaan finger test, tadi saya merasakan adanya tonjolan pada jari tunjuk saya di ujung jarinya yang menandakan suatu kondisi hernia inguinalis lateralis. Lalu untuk pemeriksaan Zeeman test, tadi saya merasakan adanya tonjolan atau benjolan pada jari tunjuk saya yang menandakan adanya suatu kondisi hernia inguinalis lateralis. Jika pada jari tengah itu hernia inguinalis medialis dan pada jari keempat itu adalah hernia femoralis. Lalu pada pemeriksaan thumb test, tadi saya tidak merasakan adanya tonjolan pada ibu jari saya yang menandakan suatu kondisi hernia inguinalis lateralis, begitu Bapak ya. Karena jika saya bisa merasakan ada tonjolan itu adalah hernia inguinalis medialis, dan jika tonjolan muncul pada fossa ovalis itu adalah hernia femoralis, begitu. Jadi di sini saya mendiagnosis sementara Bapak mengalami suatu kondisi hernia inguinalis lateralis, begitu Bapak ya. Dan di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk mengurangi kegiatan yang berat, terutama di pekerjaan Bapak ya, mengurangi kegiatan mengangkat benda-benda yang berat dan lebih banyak beristirahat, begitu Bapak ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jika dalam 3 hari ke depan Bapak masih merasakan keluhan yang sama, Bapak bisa datang kembali ke saya dan saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, begitu Bapak ya. Terima kasih atas kerjasama sama pemeriksaan Bapak. Semoga lekas sembuh. Baik dok, terima kasih dok.